Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Alvando Pardede. Saya Alia Kila Batubara. Saya Anastasia Zahra Pane. Kami dari kelas TK 1C akan membuat video tentang materi teorema Norton. Oke. Saya Alia Kila Batubara. Saya dari kelas TK 1C. Saya akan menjelaskan tentang pengertian teorema Norton. Apa sih itu teorema Norton? Teorema Norton adalah salah satu teorema yang berguna bagi analisis rangkaian listrik. Teorema Norton ini menunjukkan jaringan listrik tertentu, kecuali beban dapat digantikan dengan rangkaian ekuivalen yang hanya mengandung sumber arus listrik independen dengan sebuah resistor yang terhubung secara paralel. Sedemikian hingga hubungan antara arus listrik dan tegangan pada beban tidak berubah. Perkenalkan, nama saya Alvando Pardede. Saya akan menjelaskan fungsi teorema Norton. Fungsi teorema Norton adalah menyederhanakan analisis rangkaian listrik yang rumit dengan menggantikannya menjadi sirkuit ekuivalen. Sangat sederhana, sumber arus paralel dengan satu resistor. Ini memudahkan perhitungan arus dan tegangan pada beban, terutama pada rangkaian yang memiliki banyak elemen. Jadi, konsep dasar teorema Norton adalah bahwa setiap rangkaian listrik linear dua terminal dapat disederhanakan menjadi sumber arus ideal yang terhubung secara paralel dengan sebuah resistor tunggal. Arus Norton itu adalah arus hubung singkat yang melewati terminal beban, sementara resistansi Norton sama dengan resistansi Thevenin. Teorema ini adalah versi sumber arus dari teorema Thevenin. Di sini perkenalkan, nama saya Anastasia Zahra dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menentukan teorema Norton. Yaitu yang pertama, tentukan dua titik keluaran atau terminal dari Norton. Biasanya titik tempat beban terhubung, misalnya terminal A dan B, A ke B. Yang kedua, hilangkan beban RL dari rangkaian. Pertama itu lepas dulu resistor beban supaya kita bisa mencari arus Norton. Yang ketiga, cari arus Norton atau in. Pertama itu hubungkan short circuit kabel pendek antara terminal A ke B. Kedua, hitung arus yang mengalir melalui short circuit. Ketiga, itulah in atau arus hubung singkat. Yang keempat, cari resistansi Norton atau RN. Ada dua cara, yaitu yang pertama, A. Menghilangkan sumber. Caranya itu matikan semua sumber tegangan diganti ke short, terus sumber arus diganti ke open, lalu resistansi yang terlihat dari terminal AB itulah RN. Baru yang B, atau bisa kita pakai rumus dari RN sama dengan FOC per ISC. Terus yang kelima, kita gambarkan rangkaian Norton model. Norton itu terdiri dari sumber arus N, resistor RN sejajar dengan N. Ketiga, beban RL kembali dipasang ke terminal AB. Keenam, hitunglah arus ke beban jika diperlukan setelah model Norton dibuat. Arus beban rumusnya menjadi IL sama dengan N per RN per RN ditambah RL. Baik, tujuan teorema Norton itu satu, menyederhanakan analisis rangkaian kompleks. Teorema Norton bertujuan mengubah rangkaian listrik yang rumit menjadi bentuk ekuivalen yang lebih sederhana, yaitu sumber arus paralel dengan sebuah resistor. Hal ini memudahkan perhitungan arus dan tegangan pada suatu bagian rangkaian. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam perancangan sistem. Teorema ini membantu insinyur dalam merancang atau memodifikasi rangkaian karena bagian rangkaian yang kompleks dapat digantikan dengan rangkaian sederhana yang ekuivalen. Baik, ketiga, mempermudah perhitungan arus pada beban.
Dengan menggunakan metode Norton, arus pada beban dapat dihitungkan dengan cepat tanpa harus menganalisis seluruh rangkaian dari awal setiap kali beban berubah. 4. Fasilitas analisis rangkaian non-linear atau bertahap. Dalam beberapa kasus rangkaian dengan komponen yang berbeda-beda dapat dianalisis secara bertahap. Teorema Norton membantu memutuskan analisis pada satu titik atau terminal tertentu. Baik, yang terakhir, memberikan alternatif terhadap teorema Thevenin. Sama seperti teorema Thevenin, namun dalam bentuk sumber arus. Hal ini memberikan fleksibel dalam memilih metode yang paling sesuai dengan jenis rangkaian yang sedang dianalisis. Selanjutnya kita ke materi penggunaan teorema Norton. Yang pertama itu menyederhanakan rangkaian yang kompleks. Nah, rangkaian yang rumit dengan banyak resistor dan sumber bisa diganti menjadi sumber arus tunggal ditambah resistor paralel. Yang kedua, mempermudah analisis. Ketiga, ketika beban sering berubah. Jika beban RL diganti, maka tidak perlu menghitung ulang seluruh rangkaian. Cukup kita ubah nilai RL pada model Nortonnya. Yang ketiga, gunakan dalam rangkaian daya dan elektronika. Bisa merancang rangkaian amplifier, analisis rangkaian sinyal kecil, perhitungan arus maksimum beban. Yang keempat itu mempermudah perhitungan arus yang masuk ke beban. Rumus sederhananya IL sama dengan IN Ln per Nx ditambah RL. Yang kelima, membantu mencari titik kerja atau operating point, yaitu ada arus kecil, pengaruh resistornya, perubahan sinyal masuk terhadap arus keluaran. Yang keenam, digunakan untuk analisis rangkaian AC dan DC. Rangkaian DC, resistor ditambah sumber DC. Rangkaian AC, impedansi ditambah sumber tegangan atau arus DC. Di sini saya akan menjelaskan untuk soal dengan menggunakan metode Norton, yaitu cari arus I dengan menggunakan metode Norton. Jadi yang pertama kita mencari I-nya dulu. Ini ada rangkaiannya. Terus rangkaiannya kita akan pisah menjadi rangkaian paralel, yaitu di sini 47 ohm akan diparalelkan dengan 27 ohm. Dan di sini ada S1-nya, ini S2-nya, dan ini adalah arus masuk atau PN. Dan di sini arusnya itu sebesar 460 volt. Terus kita masuk ke rangkaian kedua, yaitu FY akan sama dengan FPQ akan sama dengan FAE karena arusnya berjalan akan sama dengan yaitu 460 volt. Terus untuk mencari N itu kita menentukan dari not P, yaitu sigma in sama dengan sigma out, atau arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Arus yang masuk ke IN itu adalah 0 atau ground, sama dengan arus yang keluar itu ada I1, I2, dan IN. Di sini kita akan mencari IN-nya itu, caranya itu Fx dikurang Fy per F1. Fx dikurang Fy itu akan sama dengan Fxy per F1. Fxy itu tadi akan sama dengan Fpq dan sama dengan FAE itu 460, R1 nya itu 27 ampere, 27 ohm. Hasilnya 17,03 ampere. Terus I2 nya itu FR2 per R2. FR2 itu yaitu dari sisinya 460 dan tegangan sebesar 200 volt per 47 ohm, sama dengan 260 dibagi 47 sama dengan hasilnya 5,53 ampere. Setelah kita mencari I1 dan I2 nya, kita akan masukin lagi ke sini.
Jadi satunya tadi adalah 17,03 ampere, terus I2-nya 5,53 ampere, dan ditambah IN. Untuk mencari IN itu tinggal ditambah 17,03 ditambah 5,53, yaitu hasilnya min 22,83 ampere. Inilah arus nortonnya. Setelah kita mencari arus norton, kita akan mencari hambatannya. Di sini ada rangkaian paralel yaitu sebesar 27 dan 4 Fx. Cara itu pakai rumus Rn, yaitu 27 ohm diparalelkan dengan 47 ohm. Sama dengan 27 dikali 47 per 27 ditambah 47, sama dengan 17,14 ohm. Terus kita lanjut masukin rangkaian ekuivalennya, yaitu di sini ada arus sebesar min 22,83 ampere. Di sini ada R-nya yaitu 17,14 dan I-nya itu 27 ohm. Ini adalah pembagi arusnya, yaitu I sama dengan 17,14 per 17,14 tambah 27, sama dengan 17,14 per 44,14 dikali 22,83, yaitu hasilnya min 8,87. Di sini kita akan mencari nilai tegangan CO dengan metode norton. Yang cara itu IN-nya. Kita menggunakan satu arus satu sama dengan IS sama dengan 3. Lalu menggunakan kedua signal V sama dengan O, VR2 ditambah VR3 ditambah VS ditambah VR1 sama dengan 0. Arus keluar dikali R2 ditambah I2 dikurang I3. Lalu R3 ditambah VS ditambah I2 dikurang I1 dikali R1 sama dengan 0. Arus keluarnya dikali 4 ditambah I2 dikurang I3 dikali 5 ditambah 12 ditambah I2 dikurang 3 dikali 16 sama dengan 0. Kemudian 25 I2 dikurang 5 I3 ditambah 12 volt kurang 48 sama dengan 0. 25 I2 dikurang 5 I3 sama dengan 36, itu kesamaan 1. Lalu kita menggunakan kita masuk ke loop 3. Loop 3 sama dengan sigma V sama dengan 0. VR4 dikurang VS ditambah VR3 sama dengan 0. I3 R4 dikurang VS ditambah I3 dikurang I2 dikali R3 sama dengan 0. I3 dikali I dikurang 12 ditambah I3 ditambah I12 dikali 5 sama dengan 0. Min 5 I2 ditambah 6 ditambah 6 I3 sama dengan 12. Ini persamaan kita. Jadi semuanya ini 25 I2 ditambah 5 Sekian dari penyampaian materi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.